Saya dikurung sama orang Polsek sana dulu, saking nakal saya dikurung. Zaman dahulu, ini tempat kita sekarang nih, Omega ini adalah sentral tempat orang singgah semua dulu. Ini minum favorit kita itu lemon tea Bang Rizal. Oh, Ini sangat nikmat sekali. Bang Eri sukanya lemon tea, hangat ya? Ya, untuk meredakan pernapasan. Kenapa nggak pesan kopi? Karena kita nggak perokok juga sih. Sekarang kalau duduk sama kawan-kawan gitu ya, kalau duduk itu kadang teman-teman minum kopi, ngerokok, kadang saya tuh menyendiri sendiri. Kadang bau apa? Asap rokok ya kan? Dihidangkan kopi, kita nggak ngopi, makanya saya pilihnya Leciti gitu. Kalau Bang Eri Tapi kan, kadang-kadang saya terbawa juga Bang Rizal. jadi kita harus ikut suasana lingkungan. Kadang-kadang kawan merokok tempat salah kita mau rokok, kadang rokok sebatang kan. Menghargai lingkungan. Betul sekali. Oke, Bang Eri, ini asik nih kita malam-malam santai di Kase Kopi, salah satu tempat nongkrongnya anak-anak Dharma Seraya ini. Ya, Betul. santai diiringi musik-musik yang agak-agak slow gitu ya. Tapi ini musiknya agak keras nggak nih Bang Eri? Tapi nggak Mau apa-apa. dikecilin sedikit? Nggak apa-apa aja. Apa ya? Udah nempel kita sini. Apa ada? Hanya pesan. Iya, biasa. Tadi seharian ngapain aja Bang Eri aktivitasnya? Sibuk ya? Ya aktivitas seperti biasa Bang Rizal, kita ya so-so tempat kawan-kawan, kunjungi kawan-kawan. Karena saat ini kita akan ingin bergerak pasti, kita ingin bergerak masif, kita ingin bergerak bahwasanya yang kita lakukan ini adalah untuk kemaslahatan kita bersama. Itu kampanye atau sosialisasi? Sorry, sosialisasi kunjungi kawan-kawan. Pergi ke sana sosialisasi temu Soalnya kawan. kita kan belum keluar, tahu ada Belum. kampanye pelanggaran itu hari ini. Tetap sehari-hari silaturahmi sama teman-teman ya. Oh, banyak anak. Halo. Enggak apa-apa. tempat nongkrong untuk semua. Ya, Aku kita nggak bisa melarang orang ya, itu. betul. Tadi berarti masih kayak biasa ya Mbak ya, ketemu warga, silaturahmi sama teman-teman. Nah ini yang menarik Mbak Ri. Ini kan saya pengen sedikit ulas nih masalah ya pendidikan, education. Karena kalau ngeliat sosok Bang Heri gitu kan pasti saya ada sosok ilmu gitu. Karena kalau saya lihat dari setiap postingan, setiap apa itu selalu hal yang benar-benar edukatif. Biasa aja semua itu. Kan banyak mungkin teman-teman yang belum tahu ini sebenarnya Harry Fadraneldi itu sosok seperti apa, background seperti apa, mungkin pernah dibahas sebelumnya ya, mungkin belum terlalu terrealisasikan lewat sebuah video gitu, mungkin dari podcast ini kita coba. Bari, kan ini saya banyak dengar kan katanya Bang Heri itu anak santri ya. Santri artinya anak pondok pesantren. Iya. Nah, bolehlah Bang Heri sedikit diceritakan kok bisa gitu masuk ke dunia pesantren gontor lagi. Kan kalau di stigma masyarakat itu kan anak gontor itu pasti orang hebat yang bisa sekolah di sana. Enggak lah, biasa aja, jangan terlalu tinggi sekali lah. Sampai hari ini kalau sekolah di gontor, alumni gontor pasti minimal tuh dianggap ini hebat, bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, pengawasannya beda. Apalagi kalau kita tinggalnya di pinggiran gitu kan, yang jauh dari perkotaan. Nah, Bang Heri boleh nggak diceritain sedikit, kok bisa gitu sampai ke gontor? Gitu? Sebenarnya sih gontor itu kita anggap biasa saja sih. Semua orang yang ingin menuntut ilmu ke gontor itu bisa. Tidak ada sih perbedaannya. Entah orang hebat apa semua. Keinginan aja sebenarnya. Pak. Keinginan ya? Keinginan model. Itu Bang Heri yang ingin atau orang tua yang ingin? Itu cerita panjang gitu. Nah, tapi saya sedikit kilas. Kita kembali kepada close up yang 24 tahun yang lalu lah. Bahwasanya ketika saya dulu, orang tua itu kan saya supir Bang. Orang tua yang mana nih? Ayah atau ibu? Ayah itu supir. Oh, ayah dulu supir ya? Supir. Kalau ibu tuh jualan nasi. Karena orang Minang tuh kan harus ya cakapnya pandai masak lah. Di jualan nasi di warung-warung, terus ke pasar-pasar juga. Oh gitu. Jadi ke pasar SP2, Timpe Kampung itu orang tua saya. Oh berarti ayah driver nih, bahasa kerennya kan driver. Jangan kita harus menggunakan bahasa-bahasa intelektual gitu, karena berbicara dengan orang intelek gitu. Kalau dulu udah driver, bawa oto namanya. Oke, berarti supir terus ibu karena emang basic perempuan Minang pandai masak, jual nasi di Timpe. Dulu ayah sopir, maksudnya sopir apa nih? Sopir mobil apa? Gitu. Kalau zaman dulu tuh mobil kan nggak seperti zaman sekarang ya bro. Sangat langka dulu mobil tuh. Nah mau bawa oto, hanya 1-2 orang yang punya mobil ketika zaman dahulu itu.
Jadi ayah saya itu beli mobil Cigak Barua nama. Oh, Ciga Baru. Cigak Barua. Jadi Yang bisa beliau banyak gitu ya. zaman dahulu, ini tempat kita sekarang nih, Omega ini adalah sentral tempat orang singgah semua itu. Sampai hari ini. Dari Jawa tuh pasti singgah di Omega nih. Jadi bapak saya, ayah Ambo itu campnya di Omega. Oh, Camp, jadi sekolah orang, Omega. ya Omega. Jadi orang Tibo, beliau bawa langsung ke Timpe. Oh. Maaf, nama almarhum siapa? Nama ayah Yusril, tapi sering panggil Muyin Pincang. Oh, Pak Yusriel, tapi dipanggil Pak Muyin Pincang. Ya, Muyin Pincang. Pincang berarti ada kejadian. Ya, adalah salah satu shock yang terapi bagi Tragedi beliau. lah gitu. Tragedi Oke. ya. Oke, balik ke tadi, artinya orang Jawa datang ke sini terus disambut lah sama almarhum, Ya. sama ayah. Diantarkan Dibawa ke lah ke arah-arah Timpe, SP3, SP2. Transmigrasi ya? Transmigrasi ekstra semua. Masuk dulu orang-orang Payakumbuh, orang-orang Sunda tuh yang datang ke sini ya beliau yang bawa dulu semua. Dulu mobil cuma 2 orang tuh dulu. Pertama kali ayah saya, satu yang kedua Pak Jamiu nama. Itu kakak ayah saya juga itu. Oh, Jadi gitu. emang keluarga kami driver semua. Juga sampailah ke Bang Hedi kan juga suka otomotif ya. Karena memang darahnya suka sama mobil. Darah jualan dapat dari ibu. Oke, balik ke Gontor. Terus kok bisa sampai Gontor gimana tuh ceritanya? Didorong atau gimana? Saya bukan orang hebat itu. Jadi ketika sekolah tuh saya masuk paling nakal lah, suka ganggu-ganggu anak gadis. Ada kawan saya. Dulu kami kalau sekolah SD itu kerjaan kami pulang sekolah langsung mandi di Pangairan itu, sungai-sungai yang air sekarang Pangairan itu tempat mandi kami itu. Tangaye ya? Tangaye. Tangaye. Dan termasuk juga saya dulu di samping rumah saya itu kan adalah polsek tuh. Saya dikurung sama orang polsek sana dulu, saking nakal saya dikurung dari jam 1 SD sampai ya? jam 3. SD. Ya, dikurung dulu. Tapi alhamdulillah dikasih makan sama Iya. mereka. Apa stop terapi lah Ya, untuk anak-anak terapi. nakal ya. Jadi setelah saya tamat SD itu sebenarnya saya nggak lulus kan, tapi saya mohon, Bu tolonglah bantu saya Bu. Namanya Bu Dar, beliau udah meninggal kan, almarhum. Al-Fatihah untuk beliau dulu pertama kali. Jadi saya mohon pada ibu, Bu tolonglah naikin nawa, malu ada lulus gitu kan. Oh, berarti sempat nggak lulus sekolah Iya. karena nakal tadi ya? Saya kena nakal tadi. Aduh. Akhirnya dilulusin. Setelah itu saya daftar lah di Pondok Pesantren Darussalam. Saya waktu itu karena orang tua bilang beliau sering dagang di rumah tuanya kakak-kakak, jadi saya masuk Pondok Pesantren. Baru mendaftar sana datanglah anak Pak Buya Hermantoni yang ketika itu beliau sangat terkenal sekali. Jasa beliau tidak bisa kita lupakan. Siapapun yang melihat beliau pasti sangat bagus. Beliau tuh penceramah, dai kondang, terkenal lah di mana-mana. Bersahaja lah ya? Bersahaja dari semua. Ya ketika itu beliau ya ngajak saya. Di mas sekolah cek kan dah. Di Pondok Pesantren Darussalam. Paida sama Rida cek kan. Tak kira ya di mana ya cek kan tuh. Padahal nggak tahu nih di Udah mana. tahu ya? di mana, di Jawa aja. Dulu